Cek, yo, what's up guys? Nah, mari kita cek hasil minggu kedua ya dari EA naik Hunter Pro di versi 4.89. Oke, apakah minggu ini dia profit atau loss ya? Karena minggu pertama kemarin saya review dan hasilnya loss ya. Nah, EA ini dia dari minggu lalu juga untuk ordernya dia pakai pending order ya, antara buy limit dan sell limit kalau nggak salah ya. Kemudian itu kan berlaku sekitar 1-2 jam. Kalau misalnya tidak dieksekusi dia akan di delete ya. Nah, di sini kita pakai 5 pair ya. Ini saya pakai akun standar Agnes. Kemudian untuk pairnya dari rekomendasi itu 5 pair dengan time frame M5 ya. Kita cek aja langsung. Oh, ini berarti ada loss ya. Ini saya modal awal 100. Kemudian minggu pertama itu balance-nya adalah 98,90, artinya min 1,10 ya. Sekarang 97, berarti juga minus 1 sekian ya. Oke, kita langsung cek aja. Oh, ini hari ini udah ada nih, ada buy limit dan sell limit ya. Kemudian ini ada SL dan TP nya tuh, ini di cancel tadi delete. Dari berlakunya ini 2 jam ya, 23 sampai jam 1. Ini juga sama 23 sampai jam 1. Oke, selalu 2 jam kemudian delete. Tapi kita udah bahas di minggu lalu ya untuk strateginya. Kemudian kita sekarang untuk profitnya aja. Berarti dari tanggal 31 sampai dengan 4 Februari ya. Oke. Nah, tuh lihat tuh, berarti min 1,11 ya. Udah 2 kali minus nih. Kita langsung cek untuk hariannya ya. Nah, untuk yang minggu pertama EA ini open posisi harian ada ya, tiap hari ada. Jadi yang minggu kedua kita cek apakah ada perharinya ya, dia close. Memang perharinya mungkin ada, tapi untuk close nya itu apakah ada hariannya close, karena biasanya kan dia pakai buy dan sell limitnya kayak hari ini nih, buy dan sell limit, jadinya tidak ada eksekusi ya, tidak ada profit jadinya seperti itu. Kita langsung cek tanggal 31, tidak ada ya, tidak ada profit. Kemudian tanggal 1 juga tidak ada ya. Nah, di sini tidak akan tertampil ya, di story itu tidak akan tampil untuk buy limit dan sell limitnya karena sudah lewat ya, sudah satu harian. Kalau ini masih rentang ya, masih rentang, jadi masih ada sell dan buy limit. Tapi kalau misalnya sudah 1 hari, besok kita mau lihat yang sekarang, yang hari ini, tidak akan ada untuk buy dan sell limitnya ya, bakal kosong karena ini tidak tereksekusi ya. Tidak tereksekusi artinya di cancel, kita delete, makanya dia di story pun posisinya tidak akan ada. Dan tanggal 2 tanggal 2 nggak ada, berarti tanggal 31 udah 3 hari ya, 3 hari nggak ada. Kemudian tanggal 3 tanggal 3 ada profit nih, ada 2 ya, 2 posisi yang tereksekusi ya. Nah, dan kita lihat nih kena TP, oke. Bawahnya juga kena TP juga ya. Nah, di naik Hunter ini beda dengan EA Spring EG ya. EA Spring EG dia SL-nya yang bergerak ya. SL-nya yang bergerak, jadi SL-nya akan tetap berubah-berubah di EA Spring EG. Kemudian dia akan close saat kena SL. Oke. Nah, sedangkan di EA naik Hunter ini dari minggu awal juga terlihat bahwa dia terus kena TP ya, kena TP, tapi di sini berbeda. Kayak ini GBP USD 0,33 kena TP-nya, sedangkan USD kena TP-nya di 0,52. Nah, artinya di naik Hunter yang dirubah adalah TP ya, TP-nya akan berubah. Jadi
TP-nya akan selalu dimainkan ya, sehingga nanti kalau misalnya ada profit banyak itu pasti akan kena TP ya. Di sini akan kena TP terus. Nah, TP-nya berarti kemungkinan akan diubah sekitar 10 poin kayak gitu, nambah-nambah. Oke. Nah, untuk buktinya kita cek lagi untuk hari kedepannya ya, bertanggal 4. Nah, ada loss ya, kita cek lossnya apa kena TP ya. Nah, ini juga kena TP tuh 0,43 plus dari USD di 0,50-an ya. Karena ini 0,40-an. Jadi memang untuk close profitnya itu kita tidak tahu di price berapa ya. Jadi profitnya dapat berapa? Apakah beda-beda sih dapat profitnya? Tapi biasanya sih 0,20, 0,40 belum sampai 1 ya, belum sampai. Nah, sedangkan untuk lossnya nih sampai min 2. Dan kita cek nih untuk SL-nya ya. Nah, untuk SL-nya itu pasti selalu di sekitar 600 ya, ke 600. Ninja cek 300 di SL di 1.13731 dari price awal eksekusi 1.14331, artinya ada selisih 600 ya, 600 poin. Artinya kalau misalnya kena SL dia akan minus loss di min 6 ya, min 6 USD. Oke. Dan saat ini dia min 2,39 loss nih, tapi dia tidak kena SL maupun tidak kena TP ya. Artinya memang di close ya, memang di close. Tapi entah ini berlakunya berapa jam. Ini sudah 4 jam baru di close ya, ini 4 jam baru di close, sehingga dapatnya min 1,96. Jadi profit yang kemarin tuh kalah dengan hasil ini, karena pas ini tanggal 4 ya, tanggal 4 ini minggu awal, hari Jumat bulan awal ya, awal bulan itu adalah news NFP ya. Pasti ini karena ada news ya, dapatnya minus 1,96 sih. Nah, kemudian untuk perkuat argumen saya ini, kita cek deh untuk yang berarti minggu awal ya. Kita cek di minggu awal bertanggal berapa ya, sekitar tanggal sampai 28, berarti tanggal 24 ya, 24 Januari sampai tanggal 28. Kita cek deh apakah kena SL nya itu benar nggak, ada batas waktunya dia kena SL ya. Nah, di sini nih ter 4 jam. Oke. Yang kena SL mana aja nih? Berarti ini TP ya. Ini kena TP ya. Ini ada kena TP, tapi dia hasilnya minus ya. Beda sama ya, Spring Egg ya. Spring Egg juga ada minus ya, kena SL ada minus. Tapi ini kena TP malah minus. Jadi dia sebenarnya sudah bagus ya awalnya. Minus nih, ternyata minus awal dia eksekusi kita minus terus, minus banyak, akhirnya balik arah ya. Kemudian dia daripada minus banyak, TP nya digerakkan mendekati, akhirnya pas close minusnya sedikit. Oke. Nah, kemudian untuk argumen yang ini min 2 ini kita cek nih apakah ini 24 jam. Nah, ini kena TP tapi waktu berlakunya 23 sampai 03, berarti ada selisih 4 jam. Oke, 4 jam. Kemudian yang ini berarti dia bisa mengclose walaupun tidak kena SL, tidak kena TP, dia bisa mengclose dengan waktu sekitar 4 jam. Oke. Nah, tapi kena TP. Oke, ini 4 jam. Oke, ini min 2 nya kita cek 054 sampai 0400. Nah, kita dari 00 sampai ini sekitar 3 jaman ya, 3 jam. Oke, 3 jam 4 jam lah juga ini berarti. Oke, kemudian yang ini nih 059 sampai 04. Oke, pada stoknya sama, hampir sama ya, 054 sampai jam 4 juga, 0059 sampai jam 4 juga ya, 4 jam. Nah, tidak ada lagi karena semuanya kena TP. Jadi memang yang minggu ini aja deh. Yang ini kita lihat dari 032 juga 0400. Berarti dia juga sekitar 3 jam kalau misalnya eksekusinya tidak kena TP ya, tidak kena SL juga, dia akan close walaupun minus berapa, minus
Kayak ini minus 2,39 dia di close, makanya tidak kena SL, tidak kena TP pun tidak kena. Jadi ada batas waktu ya di sini. Dan dia ya ini klaim low drawdown ya, low drawdown. Tapi hasil dari MK5 nya adalah saya kurang tahu dia udah berapa lama, tapi dia akhirnya profit ya, akhirnya profit. Jadi memang sepertinya EA ini lebih bersabar daripada asking EG ya, karena menurut saya walaupun asking EG itu jarang open posisi, tapi sehari open posisi itu bisa berkali-kali ya, berkali-kali. Dan hasilnya juga lebih lumayan ya, lebih lumayan. Kalau minus juga lumayan sih, tapi kalau profit juga ya lumayan, karena lotnya ya, lot di asking EG itu otomat, jadi lotnya lebih besar daripada balance ya. Tapi karena ada SLNTP ya, kalau misalnya lossnya banyak kita bisa stop sih ya sendiri, ini kelihatan. Tapi untuk di sini itu profitnya jadinya lebih kecil karena dia untuk TP-nya yang bergerak sedikit berarti sekitar 0,4 sampai 0,5 atau 0,2 juga bisa. Tapi untuk di asking EG walaupun S-nya bergerak itu paling kecil dapat profit ya di atas lah ya, 0,5% ke atas itu pasti ada untuk profitnya. Loss pun juga kemarin paling banyak itu 6 ya untuk di asking EG. Nah tapi kalau misalnya sama seperti SPG berarti harus adanya recovery ya. Apakah di minggu ketiga ini bakal recovery atau minggu keempat kita coba sama 1 bulan deh. Kalau misalnya tidak ada profit dan hasilnya loss, saya sih di sini saya coba untuk resiko 50% aja. Kalau misalnya dia loss terus nih hasilnya sampai modal saya ini balance-nya ada 50, saya stop aja untuk makainya ya. Artinya ya ini sudah tidak profitable kayak gitu ya. Karena recovery pun itu kalau misalnya lagi 50 USD berarti sangat-sangat lama untuk recovery-nya. Kenapa? Karena profit areanya cuma 0,2%, 0,5%, dan sampai 1%-an. Otomatis untuk recovery itu dari setengah balance 50 ya, itu bisa berbulan-bulan atau malah lebih less lagi. Jadi lebih baik di stop kalau misalnya balance-nya sudah semakin menipis ke 50. Oke. Nah mungkin sekian dulu untuk review di minggu kedua dari Anaconda Hunter ini. Kemudian kita cek untuk minggu ketiga ya, semoga hasilnya profitnya dan bisa recovery. Oke. Nah jadi cukup sekian dulu dan terima kasih.